Materi pertama, pengertian negative messages. Negative messages adalah pesan yang berisi berita buruk, penolakan, atau informasi yang dapat mengecewakan penerima. Contohnya, penolakan lamaran kerja, penolakan klaim atau refund, pengumuman pemutusan kerja, dan penolakan permintaan pelanggan. Selanjutnya, tujuan negative messages. Yang pertama, menyampaikan berita buruk dengan jelas dan sopan. Yang kedua, menjaga citra positif perusahaan atau pengirim. Yang ketiga, menghindari kesalahpahaman atau tanggapan negatif. Yang keempat, menutup pesan dengan nada positif atau netral. Selanjutnya, pendekatan dalam menyampaikan pesan negatif. Yang pertama ada direct approach atau langsung. Digunakan bila penerima sudah siap atau berita buruknya tidak terlalu sensitif. Yang kedua, ada indirect approach atau tidak langsung. Digunakan untuk berita yang sensitif agar penerima tidak kaget dan hubungan tetap baik. Selanjutnya, langkah strategi indirect approach. Yang pertama ada pembuka lembut, mulai dengan pernyataan netral atau positif. Yang kedua ada alasan, menjelaskan alasan keputusan secara logis. Yang ketiga ada berita buruk, sampaikan secara jelas namun sopan. Yang keempat ada penutup positif, akhiri dengan nada yang baik atau tawaran alternatif. Selanjutnya ada paralel struktur dalam kalimat kompleks. Yang pertama ada buffer. Kami sangat menghargai kepercayaan Anda terhadap produk kami. Yang kedua ada relay. Dengan kebijakan perusahaan, pengembalian dana hanya dapat dilakukan dalam 30 hari setelah pembelian. Yang ketiga ada bad news. Dengan demikian kami belum dapat memproses refund untuk pesanan Anda. Yang keempat closing. Namun kami senang menawarkan voucher diskon 10% untuk pembelian berikutnya. Baik, selanjutnya gaya bahasa dan nada. Yang pertama, gunakan bahasa positif dan sopan. Yang kedua, hindari kata-kata menyalahkan. Yang ketiga, fokus pada solusi atau alternatif. Yang keempat, jaga nada profesional dan empatik Anda. Selanjutnya, jenis-jenis negative message. Yang pertama, penolakan. Yang kedua, penyangkalan klaim. Yang ketiga, surat peringatan kinerja. Yang keempat, pemberitahuan kebijakan baru. Dan yang kelima, permintaan maaf atau koreksi kesalahan. Tips efektifnya ada 4. Yang pertama, jangan menunda penyampaian berita buruk. Yang kedua, menggunakan alasan yang logis dan sopan. Yang ketiga, hindari nada emosional. Dan yang keempat, tutup dengan nada yang membangun hubungan baik. Pengertian persuasive message. Jadi, persuasive message adalah pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi sikap, pendapat, atau tindakan seseorang agar sesuai dengan keinginan pengirim pesan. Contohnya yang pertama, promosi produk atau jasa. Yang kedua, ajakan kerjasama. Yang ketiga, permohonan donasi. Dan yang keempat, pesan motivasi untuk karyawan. Tujuan utama pesan persuasif, yang pertama, mengubah cara berpikir penerima. Yang kedua, mendorong penerima untuk bertindak. Yang ketiga, membangun kepercayaan dan kredibilitas. Dan yang terakhir, menyampaikan manfaat yang jelas bagi penerima. Prinsip komunikasi persuasif pada 3. Yang pertama, ethos atau kredibilitas pengirim pesan. Yang kedua, pathos yaitu daya tarik emosional. Dan yang terakhir, logos atau logika dan bukti pendukung. Struktur pesan persuasif ada 4. Yang pertama, attention atau menarik perhatian audiens. Yang kedua, interest yaitu membangun ketertarikan dengan manfaat. Yang ketiga, desires menimbulkan keinginan untuk bertindak. Dan yang keempat, action yaitu mendorong audiens melakukan tindakan yang diinginkan. Selanjutnya ada strategi efektif pesan persuasif.
Yang pertama, kenali audiens. Yang kedua, gunakan data atau fakta pendukung. Yang ketiga, sertakan ajakan bertindak. Yang keempat, gunakan bahasa yang positif dan sugestif. Dan yang kelima, bangun hubungan emosional. Contoh pesan persuasif, attention, setiap hari ribuan anak kehilangan akses pendidikan karena kemiskinan. Interest, dengan hanya 10.000 per hari, Anda dapat membantu menyediakan buku dan seragam bagi mereka. Desire, bayangkan senyum mereka saat bisa kembali bersekolah. Action, donasikan melalui tautan berikut dan jadilah bagian dari perubahan. Etika dalam pesan persuasif, hindari manipulasi atau pemaksaan, informasi palsu, janji berlebihan. Terapkan kejujuran, empati, dan transparansi. Tip menulis pesan persuasif, gunakan kalimat aktif dan singkat, fokus pada manfaat bagi penerima, gunakan contoh nyata atau testimoni, tutup dengan ajakan yang jelas. Jadi kesimpulannya, pesan negatif merupakan bagian penting dalam komunikasi bisnis yang menuntut kejelasan, empati, dan profesionalitas. Dengan menerapkan strategi tidak langsung, pengirim dapat menyampaikan berita buruk secara sopan tanpa merusak hubungan baik. Kunci utamanya adalah menjaga bahasa positif, alasan yang logis, serta penutupan yang membangun goodwill, sehingga citra perusahaan tetap terjaga dan komunikasi berjalan efektif. Pesan persuasif bertujuan untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan penerima dengan cara yang etis dan meyakinkan melalui penerapan model AIDA, attention, interest, desire, and action. Pesan dapat disusun secara menarik dan mendorong audiens untuk bertindak. Keberhasilan komunikasi persuasif terletak pada keseimbangan antara logika, emosional, dan kredibilitas, sehingga pesan tidak hanya efektif tetapi juga berintegritas.